Halo teman-teman, sekarang saya mau mereview Android Orca Head Unit Orca 9 inch. Ini yang varian 4 GB per 128. Ini yang baru ya. Nah, perbedaannya sama yang lama, pertama dia ada double ini Orca-nya ya di dalam. Terus yang kedua bedanya ini ada kipasnya, dan kipasnya bisa auto. Ini auto di 50 derajat, jadi pas 50 derajat dia bakal nyala. Nah, terus ada juga yang terus nyala ya, manual itu. Nah, ini manual. Dan beneran di belakangnya ada kipasnya, nanti saya review bagian belakangnya. Nah, ini saya setel otomatis di 50 derajat aja, sesuai dengan defaultnya kayak gitu. Nah, yang saya akan bicarakan hari ini adalah gimana sih karakter suaranya dan kira-kira gimana gitu, dan membahas tentang equalizernya. Nah, ini metode yang digunakan biasanya saya menggunakan aux output masuk ke sound card di analyzer di ini ya, di aplikasi Smart Life. Nah, ini lagi setel musik ya, jadi equalizernya kayak gini. Nah, terus kita bakal coba pink noise ya, untuk menganalisis gimana suaranya. Nah, pink noise ini frekuensi rata dari 20 sampai 20.000 Hz itu rata ya, dan saya menggunakan USB. Nah, setelah di pink noise hasilnya kayak gini, atau dia relatif lebih rata. Nah, saya akan rubah bagian sini, ada yang namanya averaging atau rata-rataan di 1 second. Nah, maksudnya apa? 1 second itu dia merata-ratakan setiap detik grafiknya kayak gimana. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, saya akan bicarakan gimana karakter suaranya ketika default ya. Nah, ketika default dia gini suaranya di bagian sub atau subwoofer di frekuensi 20 Hz. Dia agak turun, ini normal aja. Terus dia naik lagi rata ke sini. Nah, dia naik lagi di frekuensi tinggi 20.000 Hz ya. Nah, ini bisa dibilang U-shape ya namanya. Jadi dia vokalnya lebih turun, dan ini normal karena di sebelah sini itu telinga manusia sensitif ya. Jadi rata-rata produsen head unit, DVD atau apapun biasanya memang kayak gini, karena di bagian sini tuh telinga manusia sensitif. Jadi kalau diratakan semuanya, nah ini cenderung vokalnya bakal ngerasa kegedean, atau mid bass, mid ranknya bakal ngerasa kegedean ya. Jadi kayak gini, ini U-shape namanya istilahnya. Balik lagi ke sini. Nah, di sini di application ada yang namanya DSP di sini. Nah, ini equalizer berapa band nih? 32 band ya kayaknya. Nah, di sini rata, tapi di sininya ternyata U-shape. Nah, ini sebenarnya memang nggak akurat, tapi nggak masalah. Nah, kita coba rubah di sininya. Nah, gini, atau kita giniin aja. Nah, kalau gini gimana hasil di sininya? Nah, ternyata dia memang turun ya, meskipun gak signifikan karena di sini kita habisin semuanya ya. Tapi di sini ternyata masih ada, nggak habis semua ya. Nah, ketika habis perbedaannya kira-kira dari 88 ke 79 dB, berarti 9 dB ya dia kurangnya. Nah, ini termasuk yang lumayan bagus. Nah, kita lihat di sini saya mulai kurang di 500 Hz sampai
20 Hz. Nah, kita lihat di sini di 50 Hz dia turun enggak? Nah, ini 50 Hz ternyata benar ya, dia turun, dia 50 Hz. Berarti ini lumayan akurat. Nah, kita coba kalau naiknya gimana. Kita coba naikin lagi aja di 500 Hz. Full naik semua. Nah, kayak gitu. Dia mulai naik di 500 sampai 630 Hz. Nah, kita lihat di sini benar gak? Nah, ini ternyata benar. Cuma memang tetap di bagian sini 20 Hz dia turun. Berarti memang sudah karakternya seperti ini ya. Meskipun di sininya sudah rata nih. Dia juga naiknya nggak signifikan, itu 9 dB tapi udah lumayan. Nah, kita baikin lagi, restore ke awal. Nah, terus kita coba naikin di frekuensi tinggi atau twitternya ya, seperti itu. Tuh, gini aja deh. Nah, gini. Oke, sebentar kok jadi mati musiknya, mungkin enggak ya. Oh yes, sip. Nah, saya coba gedein, naikin. Nah, dia naik juga ya, 8 dB. Jadi naik 8 dB, turun 8 dB ketika kita mentokin ya. Dia turun lagi. Nah, di bagian twitternya kita harus dikit konsentrasi di bagian sini, karena di sini saya matiin banget bagian twitternya, di bagian high-nya. Tapi di sini dia tetap naik ya, rata sama mid range. Ini sini ke sini, ini rata ya, sama. Nah, jadi ini konsentrasi meskipun kita udah matiin di sini, ternyata tetap dia ada naiknya ya. Kayak gitu. Kesimpulannya gimana? Nah, kesimpulannya Android ini bagus ya, lumayan. Terus dia kelebihannya dia ada kipasnya juga. Terus dia udah 18 GB. Dan biasanya yang gini akurat ya. Maksudnya benar gitu. Feel ini bisa kita mute independent, dan di sini ini ada sentral di sini. Tapi saya nggak ngerti soalnya di sini di output ini nggak ada buat sentral ya. Ini outputnya cuma 2 aja ini nih. Ini ngikutnya ke front nih. Jadi ini front, ini sub udah. Ini yang lain, ini input, ini mic, ini video out, video in. Jadi sentral ini saya gak ngerti nih, buat harusnya ada RCA-nya di sini ya, buat sentral, tapi di sini gak ada. Kedua, di sini karena ini ada DSP-nya, kita bisa atur frekuensinya ya. Tapi kenyataannya di sini nggak bisa ya. Ini nggak bisa dirubah. Nah, kalau di merek lain kayak Nakamichi itu ini bisa dirubah. Jadi kita bisa, enaknya kita bisa bikin ini mau di subwoofer misal 20 sampai 50 Hz. Nah, ini nggak bisa nih. Ini tetap aja segini. Kita tapi bisa atur slopnya ya. Meskipun kayaknya nggak ngaruh gitu. Atau bukan nggak ngaruh tapi ngaco ya. Slopnya tuh kita offin. Nah, jadi kalau pakai DSP ini mending off semua aja nih slopnya ya, off aja semuanya. Ini off juga, jadi ini tuh nggak bisa dirubah-rubah nih, jeleknya dia gitu ya. Nah, ini juga ada yang namanya tip alignment, dan tip alignment ini sangat mempengaruhi suara ya. Nah, nanti saya bakal jelasin gimana dan keakuratan si tip alignment ini ya, menggunakan metode yang hampir mirip.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.